Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang duduk santai di taman istana sambil memutar-mutar sebuah baut kecil berkarat. Abu Nawas, panggil Baginda Raja. Abu Nawas yang sedang menyiram tanaman, pura-pura jadi tukang kebun istana, langsung menyaut. "Daulah tuanku, saya datang membawa air dan sedikit harapan." Baginda Raja mengernyit. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau tak membawa harapan, bagaimana tanaman bisa tumbuh tuanku?" jawab Abu Nawas dengan gaya sok filsuf. Baginda Raja menggeleng sambil tersenyum jengkel. "Sudahlah, aku punya tugas penting untukmu." Kemudian Baginda Raja menunjukkan baut kecil itu. "Abu Nawas, carikan pasangan baut ini, tapi bukan baut biasa. Ini baut peninggalan kakekku. Konon hanya bisa dipasangkan dengan gerabah pusaka yang hilang sejak 50 tahun lalu." Mendengar itu Abu Nawas melongo. "Hah? Mencari gerabah yang hilang setengah abad? Padahal pasangannya cuma baut kecil karatan," jawab Abu Nawas penasaran. "Betul, tapi siapa tahu kamu bisa menemukannya. Kau kan cerdik. Kalau tidak berhasil dalam 3 hari, aku anggap kau menghina warisan kerajaan Abu Nawas." Abu Nawas langsung lesu seperti rumput kering. "3 hari ya? Itu bahkan lebih cepat dari waktu menanak ketupat di kampung saya tuanku," celetuk Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun keliling pasar membawa baut itu seperti membawa bayi. Ia teriak, "Siapa yang punya gerabah yang hatinya cocok dengan baut ini?" Seorang pedagang gerabah bingung. "Pak, itu baut, bukan pasangan hidup." Abu Nawas memelototinya. "Tapi bisa jadi ini kunci harta karun." Beberapa orang mulai tertarik. Seorang ibu-ibu nyelonong. "Nak, ini panci anak saya, mau coba cocokan?" Satu persatu gerabah diuji, tapi tak ada satupun yang cocok. Baut itu selalu longgar, terlalu kecil, atau langsung jatuh ke dalam panci. Di akhir hari Abu Nawas pingsan kelelahan dan disiram air oleh anak-anak pasar yang mengira dia sedang latihan drama tragedi. Hari kedua, kali ini Abu Nawas menyamar jadi ilmuwan. Ia membuat laboratorium mini dari kotak sabun, lilin, dan beling pecah. Ia menulis papan besar bertuliskan Pusat Penelitian Gerabah Baut Nasional. Orang-orang datang dengan semangat, tapi gerabah mereka malah pecah karena eksperimen Abu Nawas. "Gerabahmu terlalu posesif," katanya pada seorang lelaki. "Yang ini terlalu dingin," pada seorang ibu. "Yang ini tidak punya lubang," katanya pelan sambil bingung memutar bautnya. Akhir hari kedua, baut itu malah nyangkut di batang hidungnya karena salah percobaan. Ia pun pulang ke rumah dengan gaya drama tragedi, berselimut tikar dan memeluk guling. Hari ketiga, Abu Nawas menyerah. Ia masuk ke istana dengan rambut acak-acakan, baju robek-robek, dan wajah penuh arang. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. "Abu Nawas, mana gerabahnya?" Abu Nawas tiba-tiba bersujud dramatis. "Tuanku, saya gagal, tapi saya menemukan pelajaran besar." "Apa itu?" tanya Baginda Raja. "Bahwa benda sekecil baut pun akan kehilangan makna jika kita terlalu fokus mencari pasangannya yang sempurna, sementara dunia menawarkan banyak fungsi lain." Baginda Raja mengangkat alis. Abu Nawas melanjutkan, "Baut ini saya pakai untuk memperbaiki pintu dapur istana yang selalu berderit. Sekarang para koki bisa bekerja tenang, dan siapa tahu, mungkin memang tak semua baut ditakdirkan bersatu dengan gerabah.
Bisa jadi ia ditakdirkan menyelamatkan dapur kerajaan. Baginda Raja terdiam, kemudian tertawa keras. Baiklah, Abu Nawas, kau memang tak menemukan gerabah itu, tapi kau sudah mengubah bau tak berguna ini menjadi penyelamat istana. Aku angkat kau jadi kepala baut nasional. Mendengar itu Abu Nawas melongo. Jabatan aneh sekali, gumamnya. Pesan dari cerita ini, kadang kita terlalu fokus mencari pasangan sempurna. Padahal mungkin tujuan kita bukan untuk berpasangan, tapi untuk bermanfaat. Bahkan baut karat pun bisa jadi pahlawan asal ada Abu Nawas di baliknya. Dikisahkan, ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi. Apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baiklah, nanti malam saya akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. "Asik, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat," batin Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiran saya," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Ah, kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri mulai beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengacatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri.
Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu kali ini menjawab berkata bohong. "Sama sekali tidak ada, Tuan. Bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong juga," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya dan kemudian dipenjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makanannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepada saya," saut Abu Nawas. "Iya, saya bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi saya buta warna. Jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi emosi seketika redam dan kembali tenang. Untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di sebuah jalan pedesaan. Tak disadari, perutnya mulai keroncongan. Dan ketika melihat sebuah warung makan kecil di pinggir jalan, ia pun mampir untuk mengisi perut. Warung itu sederhana, namun suasananya hangat dengan aroma masakan yang menggugah selera. Setelah memesan sepiring nasi dan sayur hangat, Abu Nawas duduk di sudut warung menikmati hidangannya. Tak selang berapa lama, tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang. 5 orang bertubuh besar dan berwajah bengis masuk ke warung dengan langkah kasar. Mereka adalah perampok yang terkenal di desa-desa sekitar. Kemudian salah seorang dari perampok berseru, "Semua orang yang di sini diam, atau kalian akan menyesal," gertak salah satu dari mereka sambil mengayunkan pedang kecilnya. Merasa terancam, para pelanggan di warung itu gemetaran. Pemilik warung yang seorang lelaki tua juga tampak ketakutan. Di sudut lain, Abu Nawas tetap tenang. Dengan sikap santainya ia melanjutkan makan sambil sesekali melirik para perampok tersebut. Si pemimpin perampok memperhatikan Abu Nawas yang sama sekali tidak tampak takut. Ia berjalan mendekati dan berkata, "Hei, kau, apa kau tidak dengar kami? Cepat, serahkan uangmu," tanya si perampok. Abu Nawas mengangkat wajahnya sambil tersenyum. "Tentu Tuan, tapi apakah Tuan sekalian tidak lapar? Saya dengar makanan di sini luar biasa enak. Mungkin sebaiknya kalian makan dulu sebelum merampok," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, para perampok saling pandang, kemudian tertawa. "Hahaha, orang ini lucu sekali kawan-kawan. Baiklah, beri kami makanan. Tapi ingat, kau tetap harus menyerahkan uangmu," hardik si perampok. Pemilik warung terpaksa menyajikan makanan untuk para perampok. Mereka melahapnya dengan rakus. Sementara itu, Abu Nawas diam-diam mengamati keadaan. Tak jauh dari warung,
ada sungai yang cukup deras alirannya. Ia mulai merancang sebuah rencana. Setelah selesai makan, para perampok kembali mengancam. "Sekarang serahkan semua uangmu," kata salah satu perampok. Abu Nawas pura-pura ketakutan. Baik, jangan marah begitu. Tapi kalian harus tahu, uang saya sangat banyak dan saya menyimpannya di tempat rahasia. Jika kalian mau, saya akan tunjukkan tempatnya. Mari ikuti saya." Para perampok yang tamak segera setuju. Mereka mengikuti Abu Nawas keluar dari warung menuju tepian sungai. "Kalian lihat ke dasar sungai itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk ke air yang mengalir deras. "Di sanalah saya menyembunyikan harta karun saya." Si pemimpin rampok memicingkan mata. "Ah, kau pikir kami bodoh? Bagaimana kami bisa percaya?" "Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri, airnya kan jernih." Karena penasaran dan terbuai oleh iming-iming harta karun, kelima perampok itu mendekati tepian sungai. Saat mereka mencoba mengintip ke air, Abu Nawas tiba-tiba menendang mereka dengan tenaga penuh. Piur! Seketika, kelima perampok itu terjebur ke sungai dan terhanyut oleh arus deras. Mereka berteriak-teriak sambil berusaha berenang ke tepian. Tetapi karena arus yang terlalu kuat, mereka tak kuasa melawan. Sementara itu, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. "Lain kali, pikirkan dulu sebelum merampok orang di warung," serunya sambil berjalan kembali ke warung. Para pelanggan dan pemilik warung yang menyaksikan kejadian itu juga tertawa lega. Dan mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas menjadi pahlawan tanpa harus menghunuskan senjata, tetapi hanya dengan akal cerdasnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya dengan perut kenyang dan hati riang. Suatu hari, Abu Nawas diutus Baginda Raja agar meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda yang ganteng, penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang yang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silakan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ya, ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Lalu bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas termenung mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama.
Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima. Dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar, wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Fakih. Maka dipanggillah Abu Nawas dan singkat cerita sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Fakih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Fakih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa," jawab Syekh Fakih. "Sekarang giliran kamu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja aku mau Abu Nawas, dan kenapa pula aku harus marah?" timpal Baginda Raja. "Baik Paduka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk mempraktekkan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana untuk membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya, Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba, kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Dan saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rokaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. "Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun," ujar Baginda Raja. "Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan menghukummu, karena kau tidak bisa menjawabnya," balas Baginda Raja. "Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat."
timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. "Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka," jawab Syekh Faqih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat fardu akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka?" tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Faqih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. "Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya?" tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang. "Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini," ujar Baginda Raja. Syekh Faqih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Faqih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak tahu jawabannya Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka," jawab Abu Nawas. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu," ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu, namun si maling tak kunjung tertangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak, sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya lagi, tak ada satupun pertanda yang bisa ditunjukkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya, sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun, meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman, karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun, setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar.
Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas. Kasakusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai, kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian mencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pun pulang. Dan si pencuri bingung mikirin bagaimana caranya biar bisa lolos keesokan harinya. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Singkat cerita, keesokan harinya semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Abu Nawas jual arak. Sang raja jadi marah besar. Selalu ada cara yang dilakukan oleh Abu Nawas untuk tidak dimarahi oleh Baginda Raja. Setiap perbuatan yang dilakukan, pasti ada saja kesalahan yang membuat sang raja marah. Namun bukan Abu Nawas jika tidak bisa membuat sang raja menjadi marah karena perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan sang raja marah besar karena kedapatan Abu Nawas menjual arak. Suatu saat Abu Nawas kepergok membawa botol arak berwarna merah dan sang raja menegurnya. Namun Abu Nawas menyangkal kalau dia membawa arak. Dia menyebutnya air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Baginda Raja. Suatu ketika sang raja murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan tidak beres. Setelah diselidiki, para pengawal itu ternyata sedang mabuk-mabukan. "Wahai para pengawalku semua, sudah sering kuingatkan kau jangan sering mabuk-mabukan," ujar Baginda Raja. Para pengawal terlihat gemetar. Mereka menunduk, tidak berani menatap wajah sang raja karena merasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapat arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal itu tidak mau mengaku. Namun setelah raja membentak, para pengawal pun mengaku. "Abu Nawas lah yang membawa arak itu. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga. Kalau tidak, kalian yang akan menerima hukuman dariku," ujar sang raja. Keesokan harinya para pengawal itu mendatangi rumah Abu Nawas yang sangat sederhana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah seorang pengawal berkata, "Bawalah botol ini dan katakan ini semua atas perintahmu." "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja,
aku akan memberimu sejumlah dinar, ucap sang pengawal. Lalu apa keuntunganmu memberiku sejumlah dinar, ucap Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami juga akan lolos dari hukuman raja. Gunakanlah kecerdasanmu mengelabui raja, kata pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas pergi menemui baginda raja membawa arak dengan botol merah. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya baginda raja. Ini susu baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas seenaknya. Bagaimana itu susu? Air itu berwarna merah, sedangkan susu berwarna putih bersih, kata raja. Sang raja pun mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul sang baginda, susu itu berwarna putih bersih. Dia berubah merah karena malu bertemu baginda, dan berubah warna jadi merah merona, jawab Abu Nawas dengan mencoba mengambil hatinya raja yang rupawan. Sang raja pun tertawa sambil geleng-geleng kepala meninggalkan Abu Nawas. Meski ia tahu yang dibawa oleh Abu Nawas adalah arak. Baiklah, aku maafkan kalian. Tapi jika kalian mengulangi lagi perbuatan kalian, maka hukumannya berlipat ganda, titah sang raja. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni kesalahan para pengawal. Sedangkan Abu Nawas mendapatkan sejumlah dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah
untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah Abu Nawas dihukum raja minum air mendidih. Inilah akhirnya. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik dalam menghadapi segala permasalahan. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Bahkan Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengannya. Di sisi lain, ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, minta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas, dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja merasa heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan dijalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap.
"Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri memperjelas. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya, dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangganya," pinta Abu Nawas. "Oh silakan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih, tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat.
Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri
kepada orang-orang di pasar, apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. "Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi," ujar salah satu dari mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. "Mantap." Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Abu Nawas nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat bersama-sama." "Aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggir sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu," kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup," ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut.
sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana memangnya?" tanya Abu Jahal. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," pinta Abu Nawas. Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Karena buta warna, Abu Nawas selamat dari bahaya. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kamu pikir aku sudah tua bangka, kamu menghina aku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri.
Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. Sama sekali tidak ada tuan, bahkan janggut tuan terlihat hitam dan indah. Kamu pembohong, bentak Tuan Menteri. Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan, perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Apa kau melihat ubah di janggutku? Tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Abu Nawas, aku bertanya kepadamu, bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku, sahut Abu Nawas. Ya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat ubah di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih, ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Abu Nawas tangkap harimau berjenggot. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda Raja ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau, tegas Baginda Raja. Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda Raja rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati, pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam 3 hari kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang macan itu. Baik suamiku, jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dan membawa sajadah. Abu Nawas, tumben sholat di sini, tanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas. Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Tanya sang penghulu. Silahkan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan, jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri.
Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. "Hei Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun," kata penghulu itu. "Baiklah jika keinginan Tuan demikian," jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. "Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu," kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. "Hei istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Para warga ternyata sudah geger ingin melihat harimau berjenggot. Karena seumur hidupnya, mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan panjang, si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" tanya Baginda. "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Penghulu, kata Baginda. "Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Baginda Raja menganggukkan kepala tanda setuju. Abu Nawas pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Baginda Raja. Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar. Setelah sebelumnya dicukur botak agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda,
karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain. Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan? Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya Baginda. Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian 1/3-nya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1 karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi
dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia, dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Abu Nawas lolos dari siasat busuk pemilik warung makan. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis. Boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung ini. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas pun habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya. Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, aku minta total tagihannya.
Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas. Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu mau memerasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah, coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Dan jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Ini tidak adil, hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup. Sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak pada pemilik warung. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju tuan rumah Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung.